Pada abad ke-17, di sebuah dunia yang penuh dengan pergolakan dan harapan akan kedatangan Mesias, muncul seorang pria bernama Shabbetai Tzvi yang kelak menjadi pusat dari salah satu gerakan keagamaan paling kontroversial dalam sejarah Yahudi. Gerakan ini, yang dikenal sebagai Shabbatians, lahir dari perpaduan harapan, mistisisme, dan desakan akan pembebasan rohani di tengah kekacauan dunia. Saat itu, komunitas Yahudi tersebar di seluruh Eropa dan Timur Tengah, hidup di bawah tekanan politik dan sosial dari kekuasaan-kekuasaan besar seperti Kekaisaran Ottoman dan monarki-monarki Eropa. Dalam suasana penuh penderitaan ini, keyakinan tentang kedatangan seorang Mesias yang akan membawa keselamatan menjadi sangat kuat. Shabbetai Tzvi lahir di kota Smyrna, Izmir, Turki, pada tahun 1626. Ia adalah seorang pria dengan jiwa yang penuh kontradiksi, karismatik, tetapi juga aneh dan sulit dipahami. Sejak muda, ia menunjukkan ketertarikan mendalam pada Kabbalah, ajaran mistis Yahudi yang berbicara tentang rahasia alam semesta dan hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika Shabbetai Tzvi menginjak usia 22 tahun, ia secara terbuka menyatakan dirinya sebagai Mesias. Pengumuman ini mengejutkan komunitas Yahudi. Tindakannya yang tidak biasa, seperti menyebut nama Tuhan di tempat-tempat terlarang atau melakukan ritual-ritual ganjil, membuatnya diusir dari Smyrna. Namun ia tidak menyerah. Ia melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, termasuk Yerusalem dan Mesir, untuk mencari pengikut yang percaya pada misinya. Pada tahun 1665, ia bertemu dengan seorang mistikus muda bernama Nathan of Gaza. Nathan, yang terkenal dengan kemampuannya dalam ramalan, memperkuat klaim Shabbetai Tzvi dengan menyebutnya sebagai Mesias sejati. Nathan mulai menyebarkan pesan mesianik ini ke seluruh dunia Yahudi, dan dalam waktu singkat, nama Shabbetai Tzvi menggema di berbagai wilayah, dari Eropa Timur hingga Afrika Utara. Pada tahun 1666, Shabbetai Tzvi mengumumkan bahwa ia akan memimpin komunitas Yahudi kembali ke Tanah Suci dan mendirikan era baru keselamatan. Ribuan orang menjual harta benda mereka, meyakini bahwa akhir zaman sudah dekat. Namun saat ia tiba di Istanbul, ia ditangkap oleh otoritas Ottoman. Ketika dihadapkan pada pilihan antara hukuman mati atau memeluk Islam, ia memilih yang terakhir. Keputusan ini menghancurkan banyak pengikutnya, tetapi sebagian tetap percaya bahwa ini adalah bagian dari rencana ilahi yang misterius. Setelah konversinya, Shabbetai Tzvi memimpin sekelompok kecil pengikut yang secara lahiriah memeluk Islam tetapi diam-diam terus menjalankan ajaran Shabbatean. Kelompok ini dikenal sebagai Donme dan memainkan peran penting dalam menjaga gerakan ini tetap hidup meskipun dalam bentuk rahasia. Meskipun Shabbetai Tzvi meninggal pada tahun 1676, gerakannya tidak pernah sepenuhnya mati. Ide-idenya terus hidup melalui berbagai sekte dan menjadi inspirasi bagi gerakan mesianik lainnya, termasuk Frankisme di Eropa Timur. Misteri tentang bagaimana seorang pria bisa membangkitkan harapan dan kemudian menghancurkannya tetap menjadi bahan perdebatan para sejarawan hingga hari ini. Gerakan Shabbateans adalah kisah tentang harapan besar, pengkhianatan, dan keyakinan yang tidak tergoyahkan pada rencana ilahi. Ia meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah keagamaan Yahudi dan menjadi pengingat bahwa pencarian manusia akan makna seringkali membawa kita ke jalur-jalur yang tak terduga. Shabbatians adalah gerakan mesianis Yahudi yang muncul pada abad ke-17, dipimpin oleh Shabbetai Tzvi 3626 sampai 1676, seorang tokoh kontroversial yang mengklaim dirinya sebagai Mesias. Berikut adalah penjelasan tentang tokoh dan peristiwa penting yang berkaitan dengan Shabbatians. Tokoh-tokoh utama. Pertama, Shabbetai Tzvi, lahir di Smyrna, sekarang Izmir, Turki.
Shabbatai Tzvi dikenal sebagai sosok yang karismatik dan penuh pengaruh. Pada tahun 1648, ia secara terbuka mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias Yahudi. Ia memperoleh banyak pengikut di berbagai wilayah Kekaisaran Ottoman dan Eropa Timur, meskipun gagasan dan tindakannya sering dianggap kontroversial oleh otoritas agama Yahudi. Kedua, Nathan of Gaza. Di kota Gaza yang tenang pada pertengahan abad ke-17, seorang pemuda bernama Nathan Benjamin Ashkenazi, yang kelak dikenal sebagai Nathan of Gaza, menjalani kehidupannya dalam kerendahan hati. Namun, takdir memiliki rencana besar untuknya. Dalam perjalanannya sebagai seorang mistikus, Nathan tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga seorang katalis bagi salah satu gerakan mesianik paling mengguncang dalam sejarah Yahudi, Shabbatians. Nathan lahir pada tahun 1643 dalam keluarga Yahudi Sephardik yang taat. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam mempelajari teks-teks suci dan Kabbalah, cabang mistisisme Yahudi. Gaza, tempat ia tumbuh, saat itu menjadi pusat kecil namun penting bagi komunitas Yahudi yang menjadi tempat berkembangnya pemikiran rohani. Nathan mendalami Kabbalah Lurianik, sebuah sistem ajaran mistis yang dikembangkan oleh Rabbi Isaac Luria. Ajaran ini menekankan proses penyatuan kembali elemen-elemen ilahi yang terpecah dalam penciptaan. Ajaran tersebut berbicara langsung pada hati Nathan yang mencari makna lebih dalam di dunia yang penuh dengan kekacauan dan pengharapan akan Mesias. Tahun 1665 menjadi titik balik bagi Nathan. Dalam meditasi mendalam, ia mengklaim menerima penglihatan mistis. Dalam visi itu, ia diberitahu bahwa Shabbatai Tzvi, seorang tokoh karismatik dari Smyrna, adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat Yahudi. Tanpa ragu, Nathan menyatakan dirinya sebagai nabi, Shabbatai Tzvi, dan mulai menyebarkan berita ini ke seluruh dunia Yahudi. Pertemuan Nathan dengan Shabbatai Tzvi di Gaza memperkokoh keyakinannya. Nathan yang pendiam dan penuh misteri bertemu dengan Shabbatai yang karismatik dan penuh percaya diri. Pertemuan ini menjadi perpaduan sempurna. Nathan adalah pemikir dan penyebar pesan, sementara Shabbatai adalah figur yang menyulut imajinasi para pengikut. Sebagai nabi, Nathan memegang peran penting dalam menyusun narasi yang memperkuat klaim Shabbatai sebagai Mesias. Ia menggunakan teks-teks kabalistik untuk membenarkan berbagai tindakan Shabbatai, termasuk perilaku eksentrik dan klaim mesianiknya. Nathan juga menyebarkan pesan ini ke seluruh komunitas Yahudi di Eropa dan Timur Tengah, menciptakan gelombang kepercayaan besar-besaran yang mengguncang fondasi tradisional Yudaisme. Surat-surat Nathan yang penuh dengan simbolisme mistik tersebar luas. Dalam surat-surat itu, ia menyatakan bahwa dunia sedang berada di ambang perubahan besar, dan Shabbatai Tzvi adalah sosok yang akan memulai era baru. Banyak orang yang percaya pada pesan ini menjual harta benda mereka dan bersiap untuk perjalanan ke Tanah Suci, yakin bahwa pembebasan sudah dekat. Namun keajaiban yang dijanjikan tidak pernah terwujud. Pada tahun 1666, Shabbatai Tzvi ditangkap oleh Kekaisaran Ottoman dan, dalam langkah yang mengejutkan, memeluk Islam untuk menyelamatkan nyawanya. Keputusan ini mengguncang dunia pengikutnya, termasuk Nathan. Banyak yang merasa dikhianati, tetapi Nathan tetap berdiri teguh, menyatakan bahwa konversi Shabbatai adalah bagian dari rencana ilahi yang tak dapat dipahami. Meski begitu, kredibilitas Nathan mulai memudar. Ia kembali ke Gaza dan menjalani sisa hidupnya dalam pengasingan relatif. Namun, warisannya sebagai Nabi Shabbatai Tzvi tetap hidup
terutama melalui doktrin Shabbatean yang terus bertahan dalam bentuk sekte-sekte rahasia seperti Donmeh. Nathan of Gaza adalah kisah tentang keyakinan yang tak tergoyahkan, bahkan ketika dunia runtuh di sekelilingnya. Ia adalah seorang mistikus yang percaya bahwa ia melihat rencana ilahi yang lebih besar, meskipun kenyataan akhirnya menentangnya. Nama Nathan tetap dikenang sebagai sosok yang memperkuat salah satu gerakan mesianik terbesar dalam sejarah Yahudi, dengan pesan yang masih menjadi bahan refleksi dan perdebatan hingga hari ini. Ketiga, Jacob Frank, 1726-1791. Pada abad ke-18, di tengah pergolakan spiritual dan sosial di Eropa Timur, seorang pria bernama Jacob Frank muncul sebagai tokoh yang mengguncang fondasi kepercayaan tradisional Yahudi. Ia adalah sosok penuh kontroversi yang mengklaim dirinya sebagai penerus gerakan Shabbatean, namun dengan doktrin yang lebih radikal. Kisah hidupnya adalah campuran antara pemberontakan, mistisisme, dan politik yang menjadikannya salah satu tokoh paling enigmatik dalam sejarah agama Yahudi. Jacob Frank lahir pada tahun 1726 di Korolivka, wilayah yang kini berada di Ukraina. Ia tumbuh dalam keluarga Yahudi Sephardik yang memiliki pengaruh ajaran Shabbatean. Sejak kecil, ia sudah diperkenalkan dengan gagasan-gagasan mesianik Shabbatai Tzvi yang meskipun dianggap sesat oleh arus utama Yahudi, terus berkembang di bawah tanah melalui kelompok seperti Donmeh di Turki. Sebagai seorang pemuda, Jacob dikenal berjiwa bebas dan penuh rasa ingin tahu. Ia meninggalkan rumah untuk berdagang, tetapi perjalanan-perjalanan ini juga membawanya ke pusat-pusat mistisisme Yahudi dan Islam di Kekaisaran Ottoman. Di sana, ia mulai menyerap ajaran-ajaran kabalistik yang kelak menjadi dasar bagi keyakinannya. Pada awal tahun 1750-an, Jacob Frank kembali ke Eropa Timur dengan membawa pesan baru. Ia mulai mengajarkan interpretasi radikal dari ajaran Shabbatean yang tidak hanya menentang tradisi Yahudi, tetapi juga menantang norma-norma agama pada umumnya. Salah satu doktrin utama Frank adalah gagasan bahwa keselamatan hanya dapat dicapai melalui pelanggaran terhadap hukum-hukum tradisional, sebuah konsep yang ia sebut sebagai jalan di luar. Ia mengumpulkan pengikut di Polandia, Lithuania, dan wilayah sekitarnya. Kelompoknya dikenal sebagai Frankists yang mempraktikkan ritual-ritual rahasia yang seringkali dianggap provokatif dan melanggar hukum Yahudi. Jacob Frank menyatakan dirinya sebagai Mesias, bahkan sebagai inkarnasi dari Shabbatai Tzvi dan Nabi Elia. Popularitas Frank segera menarik perhatian otoritas keagamaan Yahudi. Rabbinat Polandia mengutuk ajarannya sebagai sesat dan mengucilkan para pengikutnya. Namun Frank tidak menyerah. Sebaliknya, ia mencari perlindungan dari otoritas Kristen dengan mengklaim bahwa ajarannya adalah jembatan antara Yudaisme dan kekristenan. Pada tahun 1759, Frank dan ratusan pengikutnya secara publik memeluk agama Katolik dalam sebuah prosesi massal. Namun, ini bukanlah konversi yang sepenuhnya tulus. Frank melihat aliansi dengan gereja sebagai langkah strategis untuk melindungi kelompoknya dari penganiayaan lebih lanjut. Ia bahkan mulai mengembangkan ajaran baru yang mencampurkan elemen-elemen Yudaisme, Kristen, dan mistisisme Shabbatean. Pada tahun 1760-an, Jacob Frank ditangkap oleh otoritas Polandia atas tuduhan melakukan ritual sesat dan menghasut pemberontakan. Ia dipenjarakan selama lebih dari 1 dekade, tetapi bahkan di balik jeruji besi, ia tetap menjadi tokoh yang berpengaruh. Setelah dibebaskan pada tahun 1773, ia pindah ke Brno, sekarang di Republik Ceko, kemudian ke Offenbach di Jerman.
di mana ia mendirikan komunitas baru. Frank hidup dalam kemewahan, mengklaim dirinya sebagai Baron, dan terus menarik pengikut dengan ajaran-ajaran mistisnya. Ia juga membangun hubungan dengan bangsawan Eropa yang terpesona oleh klaim mesianiknya. Jacob Frank meninggal pada tahun 1791 di Offenbach. Setelah kematiannya, gerakannya perlahan memudar. Meskipun beberapa komunitas Frankis tetap ada dalam bentuk tersembunyi selama beberapa dekade. Pengaruhnya terasa dalam perdebatan teologis dan sosial di kalangan Yahudi, Kristen, dan bahkan dalam filsafat modern. Frank dikenang sebagai tokoh yang berani menantang status quo, tetapi juga sebagai figur yang kontroversial karena doktrin radikalnya dan taktik politiknya. Ia melambangkan pencarian manusia akan kebebasan spiritual, meskipun seringkali di jalan yang gelap dan penuh teka-teki. Peristiwa penting. Pertama, Deklarasi Mesianik Shabbatai Tzvi, 1948. Pada tahun 1648, di tengah dunia yang bergejolak oleh perang dan harapan akan keselamatan, seorang pria bernama Shabbatai Tzvi bangkit dengan klaim yang mengejutkan. Ia menyatakan dirinya sebagai Mesias, sosok yang dinanti-nantikan oleh umat Yahudi selama ribuan tahun, untuk membawa pembebasan dan harmoni ke dunia. Deklarasi ini bukan hanya sebuah peristiwa spiritual, tetapi juga menjadi awal dari salah satu gerakan paling mengguncang dalam sejarah Yahudi. Pada pertengahan abad ke-17, komunitas Yahudi hidup di bawah bayang-bayang ketidakstabilan. Di Eropa, perang 30 tahun telah menghancurkan banyak wilayah, sementara di Timur Tengah, Kekaisaran Ottoman menghadapi tekanan dari musuh-musuhnya. Di tengah penderitaan ini, banyak orang Yahudi memandang ke langit, merindukan kedatangan Mesias yang akan membawa mereka kembali ke Tanah Suci dan membangun Yerusalem yang baru. Shabbatai Tzvi lahir pada tahun 6226 di Smyrna, sekarang Izmir, Turki, sebuah kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan dan budaya Yahudi. Sejak muda, ia menunjukkan bakat yang luar biasa dalam studi agama. Namun, ia juga memiliki sifat aneh yang membedakannya dari orang lain, perilaku eksentrik yang sering membingungkan teman dan gurunya. Pada tahun 1648, di usia 22 tahun, Shabbatai Tzvi berdiri di depan sekelompok kecil pengikut di Smyrna dan membuat pengumuman besar. Aku adalah Mesias Israel yang dinubuatkan untuk membebaskan umat ini. Deklarasi ini disertai dengan tindakan dramatis, termasuk menyebut nama suci Tuhan, Tetragrammaton, dengan lantang, sebuah hal yang dilarang dalam tradisi Yahudi. Bagi sebagian orang, klaim Shabbatai Tzvi ini terdengar seperti penghujatan. Namun bagi yang lain, terutama mereka yang putus asa oleh kesulitan hidup, kata-katanya menyulut harapan. Mereka mulai melihatnya sebagai jawaban atas doa-doa mereka, seorang pembawa pesan ilahi yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan menuju terang. Deklarasi Shabbatai Tzvi tidak langsung mendapat dukungan luas. Sebaliknya, banyak rabi dan pemimpin komunitas yang mencela tindakannya, menganggapnya sebagai sesat. Shabbatai Tzvi pun diusir dari Smyrna. Namun ini tidak mengakhiri perjuangannya. Ia memulai perjalanan ke berbagai wilayah Kekaisaran Ottoman, dari Yerusalem hingga Mesir, untuk mencari pengikut baru. Pada tahun 1665, Shabbatai bertemu dengan Nathan of Gaza, seorang mistikus muda yang menjadi sekutu terkuatnya. Nathan menguatkan klaim mesianik Shabbatai dengan menyebutnya sebagai sosok yang telah dinubuatkan dalam Kabalah. Berkat dukungan Nathan, berita tentang Shabbatai Tzvi mulai menyebar ke berbagai komunitas Yahudi di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Kabar bahwa Mesias telah datang memicu gelombang kegembiraan dan kekacauan.
Di berbagai tempat, orang-orang menjual harta benda mereka, bersiap untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci, yakin bahwa akhir zaman sudah dekat. Lagu-lagu pujian untuk Shabbatai Tzvi dinyanyikan di sinagoga-sinagoga dan doa-doa disampaikan atas namanya. Namun tidak semua orang yakin. Rabbinat tradisional merasa terancam oleh klaim mesianik ini. Mereka khawatir bahwa gerakan Shabbatai akan membawa perpecahan dalam komunitas Yahudi. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan berusaha membungkam para pendukungnya melalui fatwa atau hukuman ekskomunikasi. Deklarasi Shabbatai Tzvi pada tahun 1648 adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh drama. Meski perjalanannya sebagai Mesias kelak diwarnai tragedi dan pengkhianatan, tahun itu tetap menjadi momen penting dalam sejarah Yahudi. Ia memicu gelombang keimanan baru, namun juga kontroversi yang membelah komunitas. Harapan, pengkhianatan, dan misteri menyelimuti kisah Shabbatai Tzvi. Bagi sebagian orang, ia adalah pembawa pesan Tuhan. Bagi yang lain, ia adalah seorang pembohong atau bahkan seorang yang tersesat. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa ia telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah keagamaan dan budaya. Kedua, penangkapan dan konversi ke Islam 1666. Tahun 1666 adalah saat di mana harapan besar ribuan orang bergantung pada sosok Shabbatai Tzvi, seorang pria yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias Yahudi. Seluruh dunia Yahudi bergemuruh dengan harapan akan pembebasan yang dijanjikan, tetapi di tahun yang sama, harapan itu menghadapi ujian paling besar. Penangkapan dan konversi Shabbatai Tzvi ke Islam bukan hanya menghancurkan impian pengikutnya, tetapi juga menciptakan salah satu misteri paling mendalam dalam sejarah keagamaan. Shabbatai Tzvi telah mengumpulkan ribuan pengikut yang percaya bahwa ia akan membawa mereka kembali ke Tanah Suci dan membangun Yerusalem yang baru. Deklarasinya sebagai Mesias mengguncang komunitas Yahudi dari Eropa hingga Timur Tengah. Bersama dengan Nathan of Gaza, nabi yang menjadi sekutunya, Shabbatai menyebarkan pesan mesianik yang penuh dengan janji akan era baru di mana penderitaan akan berakhir. Namun, popularitasnya yang semakin besar mulai menarik perhatian Kekaisaran Ottoman yang memandangnya sebagai ancaman terhadap stabilitas politik. Ketika Shabbatai memutuskan untuk pergi ke Istanbul pada awal tahun 1666, ia disambut bukan dengan kemuliaan, tetapi dengan pasukan Ottoman yang menahannya segera setelah ia tiba di pelabuhan. Penangkapan ini menjadi titik awal dari kejatuhannya yang dramatis. Shabbatai dibawa ke Adrianopel, sekarang Edirne, di mana ia ditahan di bawah pengawasan ketat. Awalnya, para pengikutnya tidak melihat penahanannya sebagai ancaman. Sebaliknya, mereka percaya bahwa ini adalah bagian dari ujian ilahi yang akan memperkuat statusnya sebagai Mesias. Bahkan di dalam penjara, ia terus menerima surat-surat dari para pendukungnya yang berharap, berdoa, dan meminta petunjuk darinya. Namun, pihak Ottoman tidak menganggap Shabbatai sebagai tahanan biasa. Mereka menyadari bahwa sosok ini memiliki potensi untuk memicu pemberontakan besar. Sultan Ottoman memerintahkan penyelidikan atas gerakannya, dan Shabbatai akhirnya dihadapkan pada pengadilan di hadapan Sultan. Di pengadilan, Sultan Ottoman memberikan Shabbatai pilihan yang sederhana, namun menghancurkan, menghadapi eksekusi atau memeluk Islam. Bagi para pengikutnya, ini adalah momen penentuan. Mereka yakin bahwa Shabbatai akan menunjukkan mukjizat atau menolak dengan gagah berani, bahkan jika itu berarti kematian. Namun, dunia terkejut ketika Shabbatai memilih untuk memeluk Islam. Ia mengganti namanya menjadi Mehmet Efendi dan diberikan posisi kehormatan di Istana Sultan. Bagi Kekaisaran Ottoman, konversi ini adalah kemenangan politik yang besar. Namun bagi para pengikut Shabbatai, ini adalah pukulan yang menghancurkan. Berita tentang konversi Shabbatai menyebar dengan cepat, memicu berbagai reaksi di komunitas Yahudi.
banyak yang merasa dikhianati dan meninggalkan gerakan Syabbatian, mencap Shabbetai sebagai pembohong atau bahkan orang gila. Namun sebagian kecil pengikutnya menolak untuk percaya bahwa ia telah mengingkari misi mesianiknya. Mereka menganggap konversi ini sebagai bagian dari rencana ilahi yang misterius, sebuah pengorbanan yang diperlukan untuk menyelamatkan umatnya dari bahaya. Kelompok ini yang tetap setia kemudian membentuk sekte rahasia yang dikenal sebagai Donmeh. Mereka secara lahiriah memeluk Islam, tetapi diam-diam mempertahankan keyakinan mesianik dan praktik mistis mereka. Setelah konversinya, Shabbetai menjalani kehidupan sebagai pejabat Ottoman. Meskipun ia kehilangan banyak pengikutnya, beberapa orang tetap mencari petunjuk darinya, percaya bahwa ia masih Mesias yang tersembunyi. Shabbetai meninggal pada tahun 1676 di pengasingan, meninggalkan warisan yang penuh kontroversi dan perdebatan. Konversinya tetap menjadi misteri yang membingungkan sejarawan. Apakah ia melakukannya untuk menyelamatkan nyawanya? Ataukah ini bagian dari rencana spiritual yang lebih besar? Dalam kekalahan dan kejatuhannya, Shabbetai Tzvi tetap menjadi simbol harapan, pengkhianatan, dan ketidakpastian yang membentuk sejarah keagamaan Yahudi. Ketiga, gerakan rahasia Donmeh. Ketika Shabbetai Tzvi, sang Mesias yang dinanti-nanti, memeluk Islam pada tahun 1666, dunia pengikutnya terpecah. Banyak yang meninggalkannya, merasa dikhianati oleh konversinya yang dianggap sebagai pengingkaran atas janji besar pembebasan. Namun, ada sekelompok kecil yang tetap setia, percaya bahwa tindakan Shabbetai bukanlah pengkhianatan, melainkan bagian dari rencana ilahi yang tersembunyi. Dari kelompok inilah lahir sebuah gerakan rahasia yang dikenal sebagai Donmeh, sebuah komunitas yang menyamar di balik topeng tetapi tetap menjaga keyakinan mesianik mereka. Donmeh, yang berarti orang yang berpaling dalam bahasa Turki, berakar di wilayah Ottoman, terutama di kota Salonika, sekarang Tesaloniki, Yunani. Para pengikut Shabbetai yang bergabung dalam kelompok ini percaya bahwa konversi Shabbetai ke Islam adalah tindakan pengorbanan. Mereka meyakini bahwa Mesias harus turun ke dunia kegelapan untuk menyelesaikan misi spiritualnya dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dengan keyakinan ini, para Donmeh juga secara lahiriah memeluk Islam, menjalankan ritual Muslim untuk menghindari kecurigaan dari otoritas Ottoman. Namun di balik pintu tertutup, mereka tetap mempraktikkan ajaran Shabbatean dan mempertahankan ritual serta keyakinan yang diwarisi dari Shabbetai. Kehidupan sehari-hari Donmeh diatur oleh dualitas. Di depan publik, mereka adalah Muslim taat yang menjalankan salat, berpuasa saat Ramadan, dan memakai nama-nama Islam. Namun, di dalam komunitas mereka, mereka menjalankan kehidupan yang sangat berbeda. Donmeh memiliki ritual rahasia yang mencerminkan ajaran Shabbatean. Beberapa di antaranya dianggap subversif oleh agama Yahudi tradisional, termasuk reinterpretasi hukum-hukum Torah dan praktik spiritual yang penuh simbolisme. Dalam ritual Donmeh, Shabbetai Tzvi tetap dihormati sebagai Mesias, dan konversinya dipandang sebagai langkah ilahi untuk memperluas misinya ke dunia non-Yahudi. Komunitas ini juga terbagi dalam beberapa sekte kecil, masing-masing dengan interpretasi berbeda terhadap ajaran Shabbatean. Namun, mereka semua berbagi komitmen pada kerahasiaan total untuk melindungi keberadaan mereka dari ancaman luar. Selama abad ke-17 dan 18, kota Salonika menjadi pusat utama Donmeh. Kota ini dengan populasi Yahudi yang besar dan keanekaragaman budaya yang tinggi,
memberikan tempat yang ideal bagi komunitas ini untuk berkembang. Donmeh dikenal sebagai pedagang dan intelektual yang terampil, memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi dan budaya kota. Namun, kerahasiaan mereka juga menjadi bahan spekulasi dan gosip di kalangan tetangga mereka. Banyak yang mulai mencurigai bahwa Donmeh adalah kelompok dengan kepercayaan ganda, menjalankan agama mereka sendiri di balik kedok Islam. Pada abad ke-19, Donmeh mulai memainkan peran penting dalam gerakan Turki Muda, sebuah gerakan reformasi yang menentang kekuasaan Sultan Ottoman. Beberapa tokoh terkemuka dalam gerakan ini, seperti Mehmet Cavit Bey, adalah keturunan Donmeh. Mereka membawa ide-ide modernitas dan sekularisme yang membantu membentuk masa depan Turki. Namun, dengan kemunduran Kekaisaran Ottoman dan pergeseran politik di wilayah tersebut, keberadaan Donmeh menjadi semakin sulit dipertahankan. Ketika perjanjian Lausanne tahun 1923 menyebabkan pertukaran populasi antara Yunani dan Turki, banyak Donmeh terpaksa meninggalkan Salonika dan menetap di Turki. Pada abad ke-20, Donmeh semakin kehilangan identitas uniknya. Generasi muda lebih memilih untuk mengasimilasi dengan masyarakat sekitar, baik sebagai Muslim maupun sebagai warga negara sekuler. Namun, jejak mereka tetap ada, dan hingga hari ini, warisan Donmeh masih menjadi subjek perdebatan dan spekulasi. Bagi sebagian orang, Donmeh adalah simbol ketahanan spiritual dalam menghadapi tekanan. Bagi yang lain, mereka adalah komunitas yang hidup dalam kontradiksi, mencoba menjembatani dua dunia tanpa sepenuhnya berada di salah satunya. Namun, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Donmeh telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah agama dan politik di wilayah Ottoman. Shabbatians memberikan dampak besar dalam sejarah keagamaan Yahudi. Meskipun gerakan ini akhirnya mengalami kemunduran, gagasannya memengaruhi berbagai sekte mistik dan mesianik lainnya. Selain itu, kontroversi Shabbatians juga memicu respons teologis yang signifikan di kalangan pemimpin Yahudi Ortodoks. Untuk menggali lebih dalam, Anda dapat mempelajari kaitannya dengan sejarah Yahudi, Kekaisaran Ottoman, dan perkembangan sekte-sekte keagamaan lainnya. Ketika nama Shabbatai Tzvi dan gerakan Shabbatian perlahan memudar dari pusat perhatian dunia Yahudi, jejak mereka tetap membekas seperti arus bawah yang tak terlihat, tetapi selalu bergerak. Gerakan ini, meskipun runtuh oleh peristiwa tragis konversi Shabbatai ke Islam pada tahun 1666, meninggalkan pengaruh dan warisan yang terus bergema selama berabad-abad, memengaruhi agama, mistisisme, dan bahkan politik di berbagai belahan dunia. Setelah konversi Shabbatai, dunia Yahudi terpecah. Banyak yang meninggalkan ajarannya, merasa ditipu oleh klaim mesianik yang berakhir dengan kehinaan. Namun, kelompok-kelompok kecil pengikut setianya tetap bertahan, menafsirkan tindakan Shabbatai sebagai bagian dari rencana ilahi yang tidak dapat dipahami oleh manusia biasa. Di sinagoga dan akademi-akademi Yahudi, ajaran Shabbatian menjadi subjek perdebatan sengit. Banyak rabi mengeluarkan fatwa untuk melindungi komunitas mereka dari ajaran ini, yang mereka anggap sesat. Namun, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa elemen mistisisme Shabbatian, termasuk penggunaan simbol-simbol kabalistik yang kompleks, menyelinap ke dalam ajaran mistik Yahudi arus utama. Dua warisan paling nyata dari gerakan Shabbatian adalah kelahiran Donmeh di Kekaisaran Ottoman dan Frankisme di Eropa Timur. 1. Donmeh, kelompok ini yang secara lahiriah memeluk Islam, tetapi diam-diam mempraktikkan keyakinan Shabbatian, menjadi komunitas yang unik. Mereka memainkan peran penting dalam perdagangan, pendidikan, dan politik, terutama di kota Salonika. Donmeh juga menjadi kekuatan intelektual di balik beberapa gerakan modern di Kekaisaran Ottoman, termasuk gerakan Turki Muda. 2.
Frankisme. Pada abad ke-18, seorang tokoh bernama Jacob Frank mengambil ajaran Shabbatean dan memadukannya dengan gagasan radikal baru. Ia mengklaim sebagai penerus Shabbatai Tzvi dan menciptakan gerakan baru yang memengaruhi komunitas Yahudi dan Katolik di Eropa Timur. Frankisme terkenal karena doktrin melampaui hukum yang menganggap pelanggaran terhadap norma-norma tradisional sebagai bagian dari pembebasan spiritual. Meskipun ajaran Shabbatean ditolak oleh banyak pemimpin Yahudi, beberapa ide mereka meninggalkan bekas dalam tradisi mistik Yahudi. Gagasan tentang pembebasan melalui paradoks, melalui kegelapan untuk mencapai terang, dapat ditemukan dalam beberapa teks mistis. Bahkan gerakan Hasidisme yang berkembang pada abad ke-18, meskipun berakar dalam tradisi kabalistik ortodoks, tidak sepenuhnya kebal terhadap pengaruh Shabbatean. Dalam Hasidisme, kita menemukan fokus pada pengalaman spiritual pribadi, tema pembebasan batin, dan penggunaan musik dan ekstase. Semua elemen yang juga ada dalam gerakan Shabbatean. Pengaruh Shabbatean juga melampaui batas agama. Di Kekaisaran Ottoman, kelompok Donmeh memainkan peran penting dalam memperkenalkan gagasan modernitas, termasuk sekularisme, pendidikan modern, dan reformasi sosial. Banyak tokoh terkemuka dalam gerakan Turki Muda yang menggulingkan Sultan Abdul Hamid II dan mendorong sekularisasi Turki, memiliki latar belakang Donmeh. Di Eropa Timur, Frankisme memengaruhi hubungan antara komunitas Yahudi dan Katolik. Beberapa pengikut Jacob Frank bahkan memeluk agama Katolik, menciptakan jaringan sosial dan politik yang kompleks yang melibatkan gereja dan pemerintah. Hingga hari ini, warisan Shabbatean tetap menjadi topik yang penuh teka-teki. Banyak yang melihat gerakan ini sebagai peringatan akan bahaya ekses mesianik, sementara yang lain memujinya sebagai ekspresi dari pencarian manusia untuk memahami makna ilahi dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Sementara itu, pengaruh kelompok seperti Donmeh dan Frankisme terus dibahas oleh sejarawan, teolog, dan filsuf. Apakah mereka benar-benar hanya komunitas yang terasing, ataukah mereka adalah penggerak dari perubahan sosial dan intelektual yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap hidup, membawa kita kembali pada misteri yang menyelimuti Shabbatai Tzvi dan warisannya. Dalam sejarah manusia, banyak pelajaran berharga yang dapat diambil dari kisah-kisah peradaban lain, termasuk dari komunitas Shabbatians. Meski mereka berasal dari tradisi Yahudi, perjalanan mereka memberikan cermin bagi umat Muslim tentang bagaimana harapan, kesalahan, dan keteguhan iman dapat membentuk dan kadang mengguncang sebuah komunitas. Mengambil pelajaran dari mereka adalah bentuk introspeksi untuk menjaga keimanan dan persatuan dalam Islam. Kisah Shabbatians dimulai dengan kepercayaan mendalam pada datangnya seorang Mesias yang akan membawa pembebasan dari penderitaan. Mereka menggantungkan seluruh harapan mereka pada Shabbatai Tzvi, meskipun pada akhirnya klaim mesianiknya berakhir dengan tragedi. Bagi kaum Muslim, ini adalah pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keharusan untuk senantiasa kritis dalam memahami pemimpin spiritual. Dalam Islam, keyakinan terhadap kedatangan Imam Mahdi atau Isa Al-Masih adalah bagian dari keimanan, tetapi umat diingatkan untuk tetap menjaga hati dari godaan klaim palsu. Rasulullah sendiri memperingatkan tentang datangnya para pendusta yang akan mengaku sebagai nabi atau pembawa kebenaran. Akan muncul para pembohong besar yang jumlahnya mendekati 30 orang. Setiap mereka mengaku sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelahku. Hadits riwayat Ahmad.
Gerakan Syabatean juga menjadi pelajaran tentang bagaimana pengagungan terhadap seorang individu dapat membawa komunitas menuju jalan yang berbahaya. Para pengikut Syabetai dalam kekaguman mereka terhadap pemimpinnya mulai menoleransi tindakan-tindakan yang melanggar tradisi dan hukum agama mereka, bahkan hingga mengikuti konversi Syabetai ke Islam dengan alasan mistis. Bagi kaum muslim, ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga akidah dan mengutamakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di atas individu atau pemimpin manapun. Dalam Islam, keimanan yang kuat harus selalu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan pada klaim pribadi seseorang. Umat diajarkan untuk selalu memverifikasi kebenaran dan menjaga akal sehat agar tidak mudah terpengaruh oleh karisma atau janji-janji kosong. Setelah konversi Syabetai, komunitas Yahudi terpecah menjadi banyak kelompok, termasuk mereka yang meninggalkan gerakan dan mereka yang tetap setia sebagai donmeh. Perpecahan ini meninggalkan luka yang dalam sejarah mereka, menunjukkan betapa mudahnya sebuah komunitas tercerai-berai ketika keimanan terguncang. Bagi umat Islam, ini menjadi peringatan untuk senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Dalam menghadapi perbedaan pendapat atau fitnah, kaum muslim harus berpegang pada prinsip wasatiyah, jalan tengah, dan menghindari perpecahan yang melemahkan. Al-Quran mengingatkan, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-berai." Quran Surat Ali Imran ayat 103. Syabatins menghadapi tekanan besar dari dunia luar, termasuk dari Kekaisaran Ottoman, hingga mereka memilih untuk hidup dalam kerahasiaan. Kelompok seperti donmeh menunjukkan bagaimana komunitas bisa bertahan dalam situasi sulit, tetapi mereka juga kehilangan sebagian dari identitas keimanan mereka karena kompromi yang terlalu jauh. Bagi kaum muslim, ini adalah pelajaran tentang bagaimana menghadapi tantangan dunia modern dengan tetap teguh pada prinsip-prinsip Islam. Meski ada tekanan dari luar, umat diajarkan untuk mempertahankan integritas agama mereka tanpa kehilangan relevansi di zaman yang terus berubah. Kisah Syabbatians menyoroti bahaya fanatisme, kurangnya pemahaman mendalam, dan ketergantungan yang berlebihan pada pemimpin. Bagi umat Islam, ini menjadi seruan untuk terus menuntut ilmu, mendalami Al-Quran dan Sunnah, serta menjaga hati agar tetap bersih dari godaan dunia. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadits riwayat Muslim. Dengan ilmu dan kebijaksanaan, umat Muslim dapat menghindari jebakan yang serupa, menjaga keimanan mereka tetap murni, dan terus berjalan di atas Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus.